Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Salikin, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua Universitas Muhammadiyah Mataram, kelas PGSDA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan hasil observasi karakteristik peserta didik. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebagai calon guru profesional, diharapkan dapat menjadi seorang pendidik yang dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Oleh karena itu, untuk dapat menuntun peserta didik, guru perlu mengetahui karakter dari masing-masing peserta didik yang diajar. Karakter peserta didik bisa diidentifikasi oleh guru dengan cara melihat dari segi identitas peserta didik, modalitas belajar, pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, pertumbuhan sosial emosional, dan kondisi moral pada setiap masing-masing peserta didik. Hasil dari pengamatan dan observasi yang dilakukan dapat digunakan guru sebagai bahan untuk merancang proses pembelajaran berdasarkan karakter dan kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih nyaman dalam belajar dan juga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Observasi ini dilakukan untuk mengamati perkembangan peserta didik apakah sudah sesuai dengan tahap perkembangan pada rentan usia mereka berdasarkan tahap-tahap perkembangan, diantaranya perkembangan fisiologi, perkembangan psikologis, yaitu kognitif, emosi, psikososial, dan moral, serta motivasi belajarnya. Peserta didik sasaran dalam observasi ini adalah siswa kelas 3A di SDN Negeri 1 Labuapi. Adapun perencanaan observasi, kegiatan observasi ini dilakukan pada Senin 2 Januari 2023, bertempat di SDN Negeri 1 Labuapi, dengan kelas sasaran observasi yaitu kelas 3A. Dalam perencanaan observasi dibagi menjadi 3 tahap, yang pertama teknik observasi, teknik penilaian, serta hasil observasi. Dalam perencanaan observasi menggunakan siswa dengan jumlah 10 orang siswa. Teknik observasi. Teknik observasi yang digunakan yaitu menggunakan lembar observasi dan wawancara. Berikut contoh lembar observasi yang digunakan dalam proses observasi. Teknik penilaian yang digunakan yaitu dengan skala Goodman dengan pernyataan ya dan tidak. Pernyataan ya sesuai akan diberikan poin 1 apabila perilaku terlihat, dan pernyataan tidak akan diberi poin 0 apabila perilaku tidak terlihat atau tidak sesuai dengan tahap perkembangan pada usianya. Adapun kriteria perkembangan peserta didik mulai dari kurang lebih 59 sampai skor 100 dengan predikat kurang sekali, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Dalam menentukan skor pada setiap aspek menggunakan rumus skor sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimum. Hasil analisis yang pertama yaitu perkembangan fisiologis. Peserta didik pada kelas 3A menunjukkan rata-rata anak usia 8-9 tahun dengan rata-rata berat badan 24 kg dan tinggi badan 128 cm. Perkembangan fisiologis pada peserta didik secara keseluruhan memiliki perkembangan yang sangat bagus. Tinggi dan berat badan siswa sesuai dengan tingkat perkembangan pada anak usianya. Mampu mendengar dengan jelas, mampu mengucapkan kata dan huruf sesuai dengan pelafalannya dengan baik, mampu menggunakan alat tulis dengan benar, mampu melihat dengan jelas, mampu berjalan maju pada garis lurus, serta dapat berpenampilan rapi dan mampu menjaga kebersihan tubuh mereka. Yang kedua, perkembangan kognitif. Peserta didik kelas 3A menunjukkan perkembangan kognitif yang sangat baik. Sebagian besar peserta didik berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan, berani tampil dalam kegiatan presentasi di depan kelas, mampu mengingat sesuatu dan menghafal dengan baik, mampu berhitung, mampu memecahkan masalah serta mengembangkan ide, kreativitas, dan membuat kesimpulan berdasarkan materi yang telah dipelajari, serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan emosional. Peserta didik kelas 3A menunjukkan perkembangan emosional yang baik, di mana peserta didik mampu mengendalikan emosinya dengan cukup baik. Tidak ada kekerasan fisik antar sesama teman, mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak mudah tersinggung ketika berinteraksi dengan teman, mengakui kesalahan dengan meminta maaf, menunjukkan mimik wajah yang ramah, serta tidak cemberut.
mampu menghargai perbedaan pendapat, selalu toleransi, dan memiliki kerjasama yang baik antar sesama. Hanya saja masih ada beberapa siswa yang memiliki kecenderungan anak yang suka mengganggu teman ketika proses pembelajaran dilakukan. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada kelas 3A menunjukkan bahwa hampir keseluruhan dari peserta didiknya mampu berteman dan bergaul dengan siapapun yang memiliki latar belakang, agama, suku, dan keyakinan yang berbeda. Selalu memberikan bantuan kepada sesama teman yang mengalami kesusahan, dapat mengikuti aturan sekolah dengan baik, tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran. Namun, terdapat beberapa siswa yang masih suka mengganggu teman dalam proses pembelajaran. Selain itu, dapat menjalankan piket sesuai dengan jadwal yang telah disusun, menunjukkan sikap menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan sekolahnya, serta mampu bersikap sesuai dengan perannya sebagai anak laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya ada perkembangan moral. Hasil observasi yang telah dilakukan terhadap perkembangan moral peserta didik dapat dikategorikan sebagai sudah sangat baik. Dilihat dari indikator yang telah diobservasi, diantaranya selalu mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan minta tolong kepada orang lain, meminta izin ketika akan memasuki ruangan kelas orang lain atau menggunakan barang milik orang lain, tidak berkata kasar ketika sedang marah, mampu bersikap jujur, bersikap ramah, dan selalu menghormati orang yang lebih tua, serta memiliki sikap 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun ketika bertemu guru, teman, maupun orang lain. Dan yang terakhir, motivasi belajar. Pada perkembangan motivasi belajar dibagi menjadi dua, yaitu motivasi belajar secara intrinsik dan ekstrinsik. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat belajarnya, semangat dan tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, mengerjakan tugas dengan baik, tekun, dan tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Hanya saja beberapa peserta didik terdapat masih belum memiliki perasaan seperti kurang fokus dalam belajar. Siswa mampu membaca dengan lancar dan jelas, mampu menulis dengan rapi, mampu berhitung dengan baik, serta mengikuti proses pembelajaran dengan minat dan tujuan yang bervariasi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik pada kelas 3A di SDN Negeri 1 Labu Api memiliki tahap perkembangan yang dapat dikatakan sudah cukup sesuai dengan tahap perkembangannya. Mulai dari tahap perkembangan fisik, perkembangan psikologis yang terdiri dari kognitif, emosi, psikososial, dan moral, serta motivasi belajarnya. Perkembangan fisik siswa dapat berkembang dengan sangat baik dilihat dari keadaan fisik tiap peserta didiknya yang normal, tinggi dan berat badannya yang sesuai dengan tahap perkembangan pada anak seusianya. Perkembangan psikososial pada sebagian dari peserta didik mengalami perubahan yang disebabkan semakin berkembangnya tingkat interaksi siswa dengan teman sebayanya, sehingga memunculkan perubahan baru. Perkembangan emosional pada peserta didik berjalan seiring dengan perkembangan moralnya. Peserta didik rata-rata sudah mampu mengekspresikan emosi yang positif selaras dengan perkembangan moral dalam kategori indikator aspek kebiasaan positifnya. Perkembangan kognitif peserta didik di SDN Negeri 1 Labu Api sebagian besar menunjukkan peserta didik yang aktif dalam pembelajaran karena memiliki motivasi belajar yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.